Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara. Bahagia sekali boleh diperjumpakan melalui Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Selasa 5 September 2023. Bagaimana kabar saudara? Baik, dan saya percaya Tuhan selalu memberkati kita. Kata orang bijak, sabar bukan hanya soal menanti, tetapi bagaimana kita menata hati selama menjalaninya. Itu kekuatan kita selalu menanti berkat Tuhan yang terus mengalir. Mari bersama kita siapkan hati untuk membaca merenungkan firman Tuhan melalui Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melalui doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan kami baca pada saat ini. Tuntun kami dengan terang cahaya-Mu agar mata kami sungguh-sungguh terbuka dan diterangi untuk melihat kebaikan Tuhan bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Keluaran 11 ayat 1 sampai ayat 10. Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakanlah kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, Keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang menyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Amin. Bukan karena raja berbaik hati. Itulah tema kita pada saat ini. Saudara, 9 tulah ternyata belum cukup untuk membuat Firaun dan orang Mesir takluk dan membiarkan orang Israel pergi, sebagaimana titah Tuhan. Ketika tulah ke-10 yang amat mengerikan itu disampaikan, Firaun juga belum menyerah. Rupanya Tuhan membiarkan Firaun terus menolak sampai mengalami kondisi keras hati atau keras kepala, kondisi yang tak bisa lagi bertobat atau berubah pikiran. Penolakan Firaun dibiarkan Tuhan, sebab ia mau menyatakan bahwa pembebasan dari perbudakan adalah karya Allah semata, bukan kemurahan hati orang Mesir, bukan karena kebijakan pemerintah.
dan bukan karena Firaun mengizinkan. Sedemikian rupa Allah bertindak sampai Firaun merasa kalah, bahwa Allah sembahan mereka tak dapat menahan kuasa Allah, lalu mengusir orang Israel. Sejak awal Allah telah menyatakan bahwa karya pembebasan itu semata-mata karena anugerahnya. Tidak masuk akal bahwa kelompok yang tumbuh subur, berkembang biak sebagai budak di Mesir itu akan mengalami perubahan yang tak terkirakan. Bagaimana mungkin seorang Musa yang aman dan nyaman hidupnya di istana bisa dan berani menentang sang raja yang telah membesarkan dan membuatnya sukses menjadi orang penting di kerajaan. Allah sendiri menghendakinya dan tak ada yang bisa menghalanginya. Saudara, bila kita mengalami keadaan menjadi lebih baik, hidup semakin dihidupi dalam kemerdekaan dan kemajuan pada berbagai bidang, ingatlah bahwa itu semua karena Allah sedang bekerja menyatakan kehendaknya. Itu semua bukan karena kebaikan hati penguasa atau karena kemurahan hati sesama. Karena itu, baiklah kebaikan hati sesama selalu dilihat dari cakrawala kemurahan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur limpah terima kasih. Pagi ini Tuhan kembali membekali kami dengan berkat baru melalui firman-Mu. Menguatkan kami untuk terus mengaminkan bahwa Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau selalu bekerja dalam setiap hal yang membawa kebaikan bagi kami. Karena itu perkenankan kami Tuhan, dalam hati kami yang tulus untuk selalu melihat cara kerja Allah dari sudut pandang Allah. Kuasai kami dengan hikmat-Mu. Kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini, Roh Kudus menolong dan menuntun kami. Kami serahkan segala gumul-gumul kami Tuhan. Engkau pasti menolong kami keluar dari berbagai masalah-masalah yang ada di hadapan kami, termasuk sakit penyakit. Kami percaya Tuhan lebih besar dan lebih kuat daripada sakit penyakit. Yang berduka cita, Tuhan pasti menguatkan. Bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, tetap diberikan hati yang selalu bersyukur. Kami dalam perjuangan, baik itu perjuangan menuntut ilmu, menata pekerjaan, ataupun juga dalam pelayanan kami Tuhan. Tuhan terus memberkati kami. Kami percaya Tuhan ada menguasai kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami. Tuhan tetap memberikan kami hati yang selalu bersyukur kepadamu dan bahkan terus mendoakan keberadaan bangsa kami tetap berada dalam keadaan baik sekalipun saat-saat ini sedang menghadapi masa-masa politik. Kami percaya doa-doa dari semua orang percaya akan memberikan kekuatan bagi seluruh rakyat untuk terus menciptakan yang terbaik. Dan dengan demikian kami pun akan mengalami damai dan sejahtera. Bapa di sorga, ini penyerahan kami kepadamu. Kami serahkan semuanya dengan hati yang penuh pengharapan. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi ini. Tuhan memberkati kita semua.